Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Lalu TV dan sahabat sipil yang ada di Magetan dan mungkin seluruh Indonesia. Pagi ini kita bersama dengan Kiai Ibnu Umar Ghazali, pimpinan pondok pesantren Swiss gitu ya. Mungkin saya juga bingung, Swiss itu apa di negara luar atau di mana? Mas Imam nanti yang langsung jelaskan. Selamat pagi Mas Imam. Ya, selamat pagi. Mas Imam, beberapa Mas Umar ya. Umar. Beberapa bulan, bahkan beberapa tahun tiap kali saya lewat ke situ kok ada Swiss. Sebenarnya pondok seperti apa sih Swiss itu? Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya perkenalkan dulu, nama saya lengkapnya itu Ibnu Umar Ghazali. Ibnu Umar Ghazali. Banyak orang yang jumbo manggil saya Imam. Gitu. Karena Imam Ghazali, padahal sebelumnya Ibnu Umar Ghazali. Saya pengasuh pondok pesantren Swiss yang kedengarannya memang mungkin agak asing karena taunya itu negara. Swiss itu hanyalah singkatan yang lengkapnya itu adalah Syareh Wasilah Islamiyah. Syareh Wasilah Islamiyah. Nah, gitu. Jadi Syareh itu sebenarnya kita mengambil dari nama mbah kita. Mbah. Ya. Kakek. Ya, kakek. Untuk kenang-kenangan dari namanya kita abadikan di dalam pondok ini, sekaligus dua makna juga, karena Syareh itu kalau dalam bahasa Jawa itu artinya sabar, semeleh, jembar dodone. Tapi nek kalau bahasa Arab nggih meh sami, hampir sama. Ada surat namanya Insyirah. Nah, surat Insyirah itu kan yang jembar dodone niku. Nah, kemudian kalau kata lain yang mirip itu sorry. Nah, sorry pakai short, Syareh pakai sin gitu. Jadi pakai sorry itu artinya juga artinya itu murni kalau sorry itu. Nah, jadi Syareh itu memang kalau dari bahasa Jawanya itu artinya sabar, jembar, kemudian lembut. Kemudian wasilah ini bahasa Arab sebagai perantara Islamiyah yang menuju kepada agama Islam yang sifatnya Islami tenanan. Mas Kiai, sudah berapa tahun berdiri? Kita sebenarnya sudah cukup lama, dari tahun 2010 kita mulai berdiri. 15 tahun. Sudah 15 tahun tanpa terasa. Santri-santriwati dari mana? Ada kebanyakan sih daerah Magetan, Ngawi, juga ada Mojonegoro, juga ada Ponorogo. Yang jauh-jauh ada dari Probolinggo, ada dari Sidoarjo. Dulu juga pernah ada dari Sumatera ya, ada juga yang dari Sumatera. Terus fasilitas yang di situ apa aja? Apa mereka anak tidur situ atau bisa pulang? Ada dua. Pertama, ada anak yang tidak mukim. Tidak mukim. Boleh tidak mukim di situ, tapi syaratnya belum tingkat SMP atau sanawiyah. Berarti masih MI atau SD. Pulang pergi. Tapi kalau sudah sanawiyah atau SMP itu harus mukim. Ya, harus mukim karena kita programnya memang dari tingkat dasar sampai tingkat atas SMA atau aliyah, dan bagi yang sudah kelas 7 ke atas itu wajib mukim di pondok. Terus cara pembelajarannya apakah sama dengan sekolah-sekolah umum atau bagaimana? Mungkin pemirsa belum tahu di situ. Ya, di pondok ini ya hampir sama dengan yang di umum, tapi kita lebih fokus dalam tahfidzul Quran, menghafal Quran. Gitu. Jadi suasananya memang suasana menghafal Quran. Anak-anak ini santri dan santriyah kita menyebutnya, kalau putri itu santriyah, itu tinggal di pondok, aktivitas dimulai dari bangun subuh sampai nanti malam itu sekitar jam 10 istirahat malamnya. Jadi dari mulai bangun tidur jamaah, kemudian ziyadah hafalan Quran, jadi nambah hafalan baru, kemudian jam 7 ini sudah selesai insya Allah, baru memasuki
kegiatan belajar mengajar formal. Jadi ada yang di Sanawiyah, ada yang di Aliyah, ada juga anak yang SMA juga ada. Nah, tapi semuanya ini kita lakukan dengan cara kita kerjasama dengan sekolah-sekolah. Jadi anak-anak ini sekolahnya memang statusnya itu tidak di Swiss. Ada yang di MTS negeri, ada yang di SMA swasta, ada yang di MAN, tadi MA negeri juga ada. Tapi pendidikan full 24 jam di pondok pesantren. Kita bersama dengan sekolah-sekolah ini, karena kita punya punya yang mereka itu butuh dengan kita dalam hal tahfidnya, program tahfid dan juga program kitab kuningnya. Karena walaupun kita fokusnya itu di tahfidzul Quran, di sekolah kita juga ada pelajaran-pelajaran diniyah yang belajar kitab kuning. Sebentar, ini saya agak berpikir, MAN bisa bekerja sama di situ, ya. MTS bisa. Bisa. Mereka datang ke pondok. Iya, awalnya kita datang. Kita memang ke sekolah bahwa anak-anak kita ini, kita punya anak-anak yang menghafal Quran dan tapi mereka nggak pengen juga kami ini mereka ketinggalan secara formalnya. Sehingga mereka harus bisa ilmu umum harus dipelajari. Nah, kita mengikuti kurikulum Kemenak kalau yang MAN gitu. Kita ajarkan di situ plus ada pelajaran kitab kuning. Walaupun masih dasar ya, tapi ini sudah cukup bagus lah untuk pembekalan santri-santriah nanti kalau sudah selesai mondok. Itu bekalan bagus. Guru namanya apa di pondok? Ustadz. Ustadznya berapa kira-kira? Ustadznya sekarang sekitar ada 16 ustadz. 16 ustadz. 16 kita semua? Tidak semuanya mukim ya. Kalau ya rata-rata mereka yang sudah S1 semuanya. Itu yang kebanyakan memang mereka mengajar dari luar. Nah, kalau yang mukim kita ada 4, itu karena sistem kita itu anak-anak yang sudah selesai, santri-santriah yang sudah selesai mondok itu punya kewajiban untuk mengabdi 1 tahun ya, mengabdi gitu. Mas Yai, ada nggak kendala di awal mendirikan pondok situ? Karena tempatnya kalau saya lihat kan masuk. Iya. Awal-awal kendalanya ya cukup besar ya, sampai sekarang juga masih besar karena dana kita memang terbatas ya. Kita itu tidak punya donatur, tidak punya kita hanya mandiri ya, semuanya kita berdiri sendiri, membangun juga dengan kekuatan kita sendiri. Kita tidak pernah mengajukan proposal, minta ini itu. Tapi kalau ada yang nyumbang kita terima, tapi dengan syarat tidak ada ikatan. Nah, jadi harus memang murni ikhlas untuk menyumbang begitu. Maka kendala awal kita mendirikan itu fasilitas yang sangat kurang memadai. Karena dulu masjid itu kan baru setengah jadi. Depan teras itu kan masih cor-coran saja, bawahnya kosong. Nah, itu kita gunakan untuk asrama, 2 asrama santri-santriah, saya di bawah di tengah bersama mereka begitu. Awalnya seperti itu. Perannya pemerintah melalui Kemenak mungkin? Peran mereka hanya cukup membantu lah untuk anak-anak itu ya dalam hal administrasi mereka gitu. Tapi kalau untuk pendanaan kan memang harusnya kan kita yang proaktif. Proaktif buat proposal. Nah ini yang saya itu belum, dan memang saya agak riskan kalau buat proposal itu. Karena kan pasti ada batasan-batasan yang kita itu sulit memenuhi gitunya. Kadang saya sebelum kenal jenengan tuh kok pondok ini kuno, aku wataknya pondok teroris. Saya nggak tahu ini. Tapi saya melihat anak-anaknya pagi kadang jalan. Santriwati itu. Bagaimana menyikapi hal seperti itu? Katakanlah saya ini orang bodoh kan. Iya. Pondok kok ini kuno, belajar kan gitu. Iya. Memang salah satu kendala itu adalah karena kita itu terpencil. Banyak orang-orang yang salah mengerti tentang kita. Sebenarnya kita inilah pondok yang Ahlus Sunnah wal Jamaah, gitu ya? Karena guru-guru kita juga Ahlus Sunnah wal Jamaah semuanya ya. Jadi kegiatan kita memang kalau tahu di pondok ya mirip dengan pondok-pondok salafiyah dahulu. Jadi kalau malam Jumat kita ada barzanji, ada yasinan, tahlil yasinan gitu tiap malam Jumat. Kemudian kegiatan untuk
ini mempelajari mereka untuk apa itu orang orator itu ada muhadharahnya. Setiap malam minggu itu ada muhadharahnya. Juga kita ada kesenian hadrohnya gitu. Hari apa itu? Setiap minggu kalau hadroh itu malam minggu kita selalu latihan anak-anak. Setiap malam minggu. Ya, karena kita jauh dari masyarakat sehingga walaupun pakai speaker nggak ada yang dengar, ya. Aman, tidak terlalu mengganggu. Gitu. Mas Ibnu, bagaimana menarik minat wali murid anak-anak sehingga saat ini berapa jumlah? Saat ini sekitar 50-an. 50. Ya. Dulu kita awal mendirikan itu hanya sekitar 7 anak. 7 anak? Iya, 7 anak saja. Jadi itu memang masa-masa betul-betul perjuangan. Pengasuhnya berjuang, orang tuanya berjuang. Maka setiap wali santri yang datang itu kalau mereka tanya, selalu saya katakan syaratnya mondok itu namanya aja titip. Titip itu 1 T-nya harus tega. Nah, harus tega dulu. Kalau nggak tega nggak mungkin mondok kan. Nah, tega, ikhlas, tawakal, terus ibadah, P-nya perjuangan. Itu titip. Tega, ikhlas, tawakal, ibadah perjuangan. Nah, harus titipnya gitu ya. Iya, titip harus seperti itu. Enggak, kemarin saya bilang, apakah Pondok Swiss ini memang ada afiliasinya dengan, mohon maaf, yang di Tangerang? Secara ruh kita memang alumni Tangerang. Alumni Tangerang? Ya, alumni ya? Alumni, sayanya alumni juga keluarga Tangerang juga. Keluarga Tangerang. Ya, tapi secara struktural kita tidak ada hubungan. Jadi kita yayasan mandiri, berdiri sendiri. Tapi kalau melihat PSM begitu besar, nggak ada campur tangannya. Bagaimana Swiss bisa besar gitu? Oh ya tidak sih, hanya hubungan keluarga saja. Tapi yayasan berdiri sendiri. Berdiri sendiri, tapi saya sendiri kan juga pengurus di Tangerang juga. Iya, salah satu pengurus, masih saudara semuanya. Saya nggak habis pikir ya, 14 tahun sampai di situ. Iya. Santrinya 50, ya karena ikhlas tadi ya. Ya itu. Sebetulnya nggak terlalu seperti, mohon maaf, yang lain proposal leader ini gitu. Kita memang nggak terbiasa seperti itu. Jadi kita apa yang kita punyai, kita miliki, ya itulah kita kelola dengan baik, dan memang fokus kita adalah mendidik santri-santri ya. Jadi fasilitas yang lain, apakah santrinya merasa enjoy aja? Pasti dong, kalau dengan santri hanya 50 masih banyak lah kekurangan. Mungkin insya Allah gitu ya? Iya, banyak kekurangan, terutama fasilitas ya. Fasilitas kita hanya punya bangunan asrama, kemudian yang baru alhamdulillah sudah selesai, itu kita hanya sekitar ada 4 ruang yang baru itu, kemudian masih bangun kemarin baru nanam kolom aja, belum selesai semuanya, karena ya pendanaan kita. Target tahun ini berapa? Target untuk santri? Untuk santri itu kita nggak ada target sih. Nah, karena ya kita tahu diri lah, artinya kemampuan kita yang seperti ini. Orang datang itu kebanyakan rata-rata kan pasti lihat fasilitasnya bagaimana. Nah gitu. Padahal secara kualitas belum tentu. Walaupun kita ini masih kurang, alhamdulillah ya. Tahun ini saja kita ini yang anak sanawiyah ini wakil Kabupaten Magetan MTQ Porseni tingkat sanawiyah di Jawa Timur. Kita ngirim 2 anak, yang santri juara 1 di Magetan, yang santriah juga juara 1 juga. Itu kita dikirim ke mewakili Magetan, Jawa Timur, walaupun belum bisa berbicara di sana ya. Tapi sudah mewakili Magetan. Dan ini bukan sekali aja, sudah beberapa kali kita itu anak-anak kita yang sebenarnya kita nggak pernah menyiapkan anak-anak itu untuk berprestasi dalam hal musabakoh tilawatil Quran, itu tidak ada target kita ya. Tapi karena kita murni menjaga Al-Quran, anak-anak itu pokoknya yang penting itu betul-betul tahfidnya. Tapi side effect-nya ya seperti itu. Dan ya yang sering saya sampaikan, karena gini, kalau kita sampaikan anak-anak supaya kamu jadi juara prestasi begini, nanti akan mentok di situ aja, tidak selesai. Maka yang penting itu justru bagaimana menghafal Quran itu dengan sungguh-sungguh, menjaga betul-betul. Menjaga itu tidak sekedar dihafal di lesan, tapi juga harus diamalkan. Maka kita punya trilogi ilmu, amal,
taqwa. Ilmu amal takwa. Ya. Untuk melindungi anak-anak, mohon maaf ya, di situ kan tidak ada pagar, tidak ada apa. Ya, itulah proses pembelajaran pendidikan yang kita lakukan. Jadi kita lebih persuasif. Memang kita tidak ada satpam, tidak ada pagar, maka kita persuasif kepada anak, memberikan nilai-nilai bahwa pondok ini ada aturan. Jangan keluar area pondok kalau tanpa izin. Kalau nggak ada izin, tentu ada takzirnya, ada sanksinya. Yang sanksi yang kita lakukan juga sanksi yang mendidik. Tidak ada sanksi yang sifatnya fisik, menyakiti, tidak. Kita selalu mengutamakan pendidikan. Jadi anak-anak, paling sanksi anak-anak itu mentok-mentoknya ya, yang paling berarti hanya dipotong rambut gundul gitu aja. Sambil mengerjakan kebersihan itu yang kita lakukan. Untuk persyaratan masuk ke situ apa aja yang untuk SMP atau kelas SMP SMA? Syaratan tidak sulit, hanya yang penting kalau masuk SMP tentu harus ada SKL minimal ya. SKL kan sekarang kan belum ijazah, nggak langsung keluar. Ada SKL-nya, ada KK-nya, kemudian KTP orang tua ini penting. Ya, pokoknya identitas orang harus penting, harus jelas siapa yang bertanggung jawab, begitu. Nanti lebih jelasnya ada pamflet yang bisa juga ditayangkan. Ya itu. Terus mulai kapan pendaftaran? Ini untuk gelombang pertama ini kita mulai Desember ini. Desember mulai? Ya, Desember nanti sampai Februari untuk gelombang pertama. Gelombang kedua juga nanti akan kita buka setelah Februari sampai terakhir kita sampai bulan Agustus. Terus apa program utama di pondok? Program utama kita yang pokok itu tahfidz Quran. Tahfidz Quran. Nah, menghafal Quran. Dan ini sebenarnya sekarang ini lembaga pendidikan itu latah istilahnya ya. Di mana-mana mereka berusaha mengadakan program menghafal Quran. Tapi ada kelupaan. Untuk menghafal Quran itu bacanya harus benar-benar dulu. Nah, banyak sekali kita itu dapat pindahan, ada pindah dari sekolah gitu. Dia katanya sudah selesai di sekolah 29 juz 29 gitu. Terus kemudian kita observasi dulu. Coba baca juz 1. Juz 1 baru seperempat juz, nggak bisa, nggak mampu. Nah, ternyata bagaimana? Ternyata proses menghafalnya hanya tiap hari itu menghafal, nambah terus hafalan. Sehingga yang hafalan hari ini besok ditinggal, ganti baru. Nah, sementara untuk program tahfidz itu tidak seperti itu. Bahkan kita ini sehari anak-anak itu wajib mengulang hafalan itu setengah juz. Sehari minimal. Dan itu tidak sekedar menghafal sendiri, harus disetorkan hafalannya. Harus kita simak. Itu. Jadi penyetorannya bagaimana? Ya, mereka harus setor. Oh, setor suara? Iya, setor hafalan. Setor hafalan. Jadi mereka harus membaca seperempat juz untuk sekali duduk ya. Kita semak dengan batasan kalau nanti 3 kali nggak bisa, 3 kali mundur berarti sudah, nanti nggak boleh nambah. Diulangi lagi gitu. Terus besok paginya, yang pagi habis subuh itu kan nambah. Kalau deresan istilahnya, yang murojaahnya. Kalau bahasa Jawa ini deresan, itu tidak bisa asarnya, berarti harus diulangi maghrib. Berarti besok pagi nggak boleh nambah, hafalan baru nggak boleh, harus ngulangi yang malam ditinggal ini. Begitu terus, jadi setiap hari mereka ini minimal itu setengah juz. Paginya untuk tambahan itu ada seperempat juz harus diulangi. Jadi hafalan yang lama seperempat juz yang terbaru ya, ibarat mungkin sekitar 5 hari yang lalu sampai yang terakhir baru nambah yang betul-betul baru. Nah, begitu prosesnya. Jadi memang tidak mudah proses menghafal ini. Dan yang harus kita tekankan pada mereka, pada santri kita, santri didik kita, yang penting itu bukan banyaknya hafalan. Bukan. Tapi bagaimana mereka itu menguasai betul. Artinya kalau mereka hafal 1 juz, ya betul mampu bisa membaca. Nah, gitu. Jadi tidak kalau nanti kita targetnya setahun harus begini, setiap anak itu beda. Mas Ibnu, kan tidak semua santriwati itu anaknya orang kaya. Bagaimana kalau ada, mohon maaf, yang di bawah kemiskinan pengen ke situ? Sebenarnya
kita ini secara ini ya, untuk operasional itu tidak terlalu mahal kok. Kita hanya 450.000 per bulan. Itu sudah makan. Ya sudah makan 3 kali, tidak 2 kali kita. 3 kali. Makan 3 kali. Kemudian juga termasuk biaya pendidikannya. 450 aja. 450 insya Allah sebenarnya kalau matematik itu ya nggak cukup. Nggak cukup kalau dihitung tuh nggak cukup. Hanya makan aja sudah mepet gitu. Belum nanti operasional pendidikan itu kan banyak. Ya kan untuk guru, untuk operasional pendidikan itu kan cukup banyak ya, besar sekali itu. Tapi Mas Ibnu berjalan aja ya. Insya Allah. Karena titip tadi ya. Nggih, ya perjuangan, maka harus perjuangan itu dua-duanya. Orang tuanya berjuang, kita juga berjuang. Namanya titip gitu. Titip itu bukan titip ditinggal, enggak. Nah, itu nama penitipan. Ya. Titip kalau di pondok, istilah pondok makanya harus tega, ikhlas, tawakal, ibadah, perjuangan. Jadi meninggalkan anak dari rumahnya, menjauhkan anak dari rumahnya itu bukan untuk jauh tapi untuk mendekat kepada Al-Qur'an. Gitu. Mas Ibnu, pondok pesantren Swiss itu tepatnya di mana dan apa saja persyaratan agar anak-anak nanti bisa masuk? Pondok pesantren Swiss ini di Jalan Hasanuddin nomor 50 Selosari Magetan. Kemudian untuk syarat masuk itu tidak sulit. Kalau anak-anak yang umur MI pokoknya sudah memenuhi syarat umurnya. Itu sudah kelas 1 lah gampangnya. Umur 7 tahun atau 6 tahun mungkin ya. Bisa itu mereka bisa mendaftar. Tapi anak-anak yang kecil-kecil ini kita beri opsi mau mukim atau tidak. Mau mukim atau tidak? Ya, kalau tidak karena masih kecil ya dan masih bisa dalam ini radius yang bisa dijangkau untuk belajar di pondok ya pulang pergi nggak apa-apa. Biasanya anak-anak ini diantar nanti jam 7 untuk waktu jam belajar, nanti pulangnya ada yang pulang habis asar, ada yang pulang habis maghrib, kadang ya habis isya gitu tergantung orang tuanya. Dan setelah pulang sekolah mereka ikut kegiatan pondok gitu. Oke, tadi hampir lupa. Visi misinya apa sih sebenarnya si pondok Swiss itu? Visi kita itu adalah membangun generasi Qur'ani gitu saja. Kita singkat generasi Qur'ani ya. Kita ambil Qur'ani saja karena bagi kami Qur'ani itu sudah include semuanya. Kalau sudah namanya Qur'ani itu sudah sangat berat sekali ya kan. Jadi tidak perlu ada mencerdaskan. Yo, kalau nama Qur'ani pasti cerdas. Gitu kan. Tidak ada yang lain-lain lah yang membatasi pokoknya Qur'ani. Membangun mereka karakter supaya karakter mereka itu Qur'ani betul, akhlaknya Qur'ani gitu. Semangatnya juga Qur'ani, semangat berjuangnya karena banyak yang nanti Qur'ani dikiranya orang Qur'ani itu orang-orang yang isinya cuman khusyuk ibadah dikira aja enggak. Qur'ani itu ya dunia ya akhirat gitu. Umpama katakanlah saya ini mau mondok, umur saya kecil, apa saja persyaratan? Ada larangan kalau di pondok Swiss? Dia tahu anak. Oh ya. Jadi di pondok itu pertama anak yang mukim di situ tidak boleh pulang dari pondok kecuali ada izin. Kita ada sistem per sebulan itu hanya boleh izin 1 kali. 1 bulan 1 kali. 1 kali. Kemudian di pondok memang kita bebas gadget, tidak boleh ada HP-an. Karena HP ini kalau dibolehkan di pondok ini kan anak-anak itu kan mudah apa istilahnya terdistraksi gitu kan ya. Ya. Maka dibatasi, nggak boleh gitu. Kecuali anak yang sekolah di MAN itu mereka kalau ujian itu pakai HP. Nah, maka pada waktu ujian itu kita umumkan ke orang tua untuk mengirimkan HP-nya anak-anak. Kalau udah selesai ujian tuntas dibawa pulang lagi begitu. Jadi anak-anak memang harus bebas HP. Hampir 15 tahun ada nggak yang belum lulus medal? Ya banyak sebenarnya bukan ada ya. Namanya orang berjuang ya, ada yang kuat, ada yang tidak. Tapi lebih banyak yang selesai. Ya, hanya 1-2 anak gitu. Dan alhamdulillah kita cukup juga bisa berbicara lah. Anak-anak yang sudah alumni ini ada yang sekolah di luar negeri sudah ada. Ya dari kita karena mereka tahfidz Quran prestasi. Sekarang ada yang masih di Malaysia dapat beasiswa, ada yang dulu di Turki, ada 2 anak di Turki. Kalau hampir
tiap tahun biasanya anaknya ke sini gitu. Untuk apa itu ya, kalau kangen pondok gitu pulang ke pondok gitu. Iya, anak Jogja itu satu, yang satunya anak Bengkulu. Lulusan juga lulusan Ya, selesai di sini 30 Quran, baru selesai terus dapat beasiswa di Turki. Kemudian ada juga yang di UGM saat ini sudah selesai, sudah insinyur sekarang. Quran itu. Iya, insya Allah. Karena kemudian yang sekolah di perguruan tinggi yang lain, kita alhamdulillah ya, mereka sudah bisa masuk perguruan tinggi dengan ya seperti umumnya lah. Bahkan kita punya nilai plusnya. Karena anak-anak yang sudah selesai ini punya kemampuan yang tidak dimiliki oleh teman-temannya yang tidak di pondok. Punya kelebihan hafalannya, kemudian kebiasaan mereka di pondok yang ini ya, interaksi sosialnya mereka antar mereka, punya ikatan emosionalnya yang berbeda dengan teman-temannya gitu. Dan ini bisa ditularkan kepada teman-temannya nanti ketika mereka sudah pasca mondok di Swiss gitu. Mungkin ini pertanyaan terakhir. Kenapa bikin bangunan seperti pagoda? Kayak orang Cina? Bukan pagoda itu. Itu kita inspirasinya dari Cheng Ho. Cheng Ho. Ya, Cheng Ho. Masjid Cheng Ho. Cheng Ho yang di Cina. Ya, inspirasinya dari Masjid Cheng Ho yang di mana? Di mana ya? Di Pasuruan ada ya? Nah, Pasuruan itu ada. Itu inspirasinya dari situ, inspirasinya begitu. Dulu tak kira kuil, karena banyak yang dikira kuil itu. Padahal itu masjid. Terus apa harapan Mas Ibnu dengan Swiss ke depan? Ya, harapan kita pertama, kita berharap bahwa pondok ini bisa tetap eksis di Magetan, bisa berbicara di lingkungan pondok pesantren di Magetan ini. Kemudian bisa, ya semoga mohon doanya untuk tetap selain bertahan juga bisa berkembang. Sebenarnya tahun kemarin kita sudah ada sampai 80-an. Tapi kemudian ada perubahan-perubahan ini kok ada penurunan yang cukup signifikan dari 80, 70 terus turun sekarang sampai 50. Tapi ya itulah namanya perjuangan yang tidak ada hentinya. Kita harus berjuang untuk meyakinkan. Tentu kita meyakinkan itu betul-betul dengan proses pendidikan. Karena kalau dibicara fasilitas, kita belum punya apa-apa. Kita hanya persuasif lah anak-anak itu. Yang kita pamerkan ya hanya anak-anak ini bisa berbicara lah mereka di level kabupaten lah. Untuk khususnya tahfidz. Walaupun tidak tahfidz juga, kita juga berprestasi di dalam baca kitab-kitab, pernah juara 3 juga di Magetan, waktu ulang tahun Magetan. Masih juara 3. Kemudian kalau kaligrafi kita juga pernah di Jawa Timur sampai juara 7. Kita sudah kemarin juga kita ngirim kaligrafi, tapi alhamdulillah belum rezekinya. Gitu. Kalau di sini juara 1, tapi waktu di Jembernya belum waktunya lah. Gitu. Mungkin pesan juga buat wali murid lah yang menitipkan anak-anaknya ke pondok Swiss. Ini Bapak Ibu wali murid, wali santri dan santriyah yang menitipkan anak-anaknya kepada kami. Pertama, seperti saya sampaikan tadi, titip itu harus tega, jenengan sudah tega semuanya, karena harus mau pisah 2 minggu sekali mereka bertemu untuk menjenguk, kemudian harus ikhlas, betul-betul ikhlas, pasrahkan semuanya kepada pondok pesantren. Kita berusaha semaksimal mungkin untuk mendidik mereka untuk menjadi generasi yang Qur'ani gitu. Kemudian tawakal jangan lupa, jadi banyak-banyak doa, jangan begitu dititipkan di pondok dah lepas nggak ngerti, wis istilahnya moso bodoh, harus juga ikut mendoakan, sekaligus juga harus namanya tawakal itu setelah ikhtiar ya, setelah berusaha. Jadi berusaha kalau menjenguk anak diberi motivasi untuk sabar dan sabar, karena tidak ada kata lain untuk mondok itu kecuali sabar. Kemudian anggap semuanya ibadah, dan memang ibadah, mondokkan anak itu ibadah yang nilainya sangat tinggi. Dan yang terakhir perjuangan, kita sama-sama berjuang. Panjenengan wali santri itu berjuang untuk menitipkan anaknya. Berjuang di sini juga harus sabar kalau anaknya tidak sesuai dengan harapan. Jangan paksa anaknya untuk mencapai target ini itu, jangan, tapi pasrahkan, biarlah anak-anak ini sesuai dengan kemampuan mereka, dengan terus kita beri motivasi untuk meningkatkan kemampuan mereka. Dan kita pun juga berjuang, sama-sama berjuang.
Itu namanya perjuangan kita. Begitu Mas Ibnu ya. Nggih, nggih. Oke, pemirsa Lawu TV, sebenarnya kurang panjang. Nanti minggu depan lagi ya, kita cerita lagi tentang apa yang ada di Swiss. Bincang kita dengan Mas Umar Ibnu ya. Ya, Ibnu. Semoga Pondok Swiss ke depan tetap eksis, tetap luar biasa, dan menelurkan anak-anak yang hebat, Amin. terutama di bidang Quran. Nggih, nggih. Amin. Jangan khawatir. Alamatnya di sini Jalan Hasanuddin, dari PU ke utara ada jembatan ke bawah. Nggih, nggih. Di situ ada pondok yang mirip Cengho ya, Ya, bangunannya Cengho. Ya itulah Pondok Swiss. Ya. Makasih Mas Edu. Nggih, nggih. Terima kasih. Semoga kita selalu berkolaborasi. Nggih, amin amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.